Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kembali lagi dengan gua Faik Sastra. Oke, kali ini gua akan mencerita sesuatu yang bernama bullying. Nah, sebelumnya kita sudah banyak melihat bullying sudah terjadi di mana-mana. Tentu saja setiap orang pasti pernah merasakan yang namanya dibully. Dibully itu memang hal yang menyakitkan dari dalam hati, juga psikologi. Entah mengapa dengan bullying ya, entah kenapa dengan bullying hati kita tuh kayak merasa dikucilkan. Kita itu merasa hati kita itu kecil, kita merasa direndahkan, kita merasa gak bisa apa-apa. Tapi sesungguhnya kalian harus tahu, di balik bully itu mempunyai psikologi yang benar-benar bisa mengingatkan orang. Ketika lu udah membuli orang tersebut, otomatis si orang tersebut yang lu bully akan merasakan hal psikologi. Hal psikologi apa yang bisa dirasakan oleh orang yang sudah lu bully gitu? Pertama, dia itu menjadi rasa ingin menyendiri. Yang kedua, dia itu merasa tersakiti. Dan yang ketiga, dia itu merasa psikologi dia itu terganggu karena apa? Dia takut, panik gitu. Lu nggak kasihan emang sama orang yang udah lu bully gitu? Lu nggak boleh kayak gitu. Hidup tuh kita itu harus saling tolong menolong, sesama teman, sesama sahabat, sesama keluarga. Nggak ada kata-kata bully. Kalau lu membuli orang, lu salah. Harusnya ketika lu udah tahu nih yang namanya bully itu adalah sesuatu yang benar-benar, ya gue bisa bilang sih bully itu menurut pendapat gue ya, bully itu sesuatu hal yang benar-benar ini sih kayak kejam gitu. Orang yang nggak salah apa-apa, orang yang fisiknya itu nggak ini gitu, maksudnya fisiknya tuh nggak sempurna, lu bully gitu, lu nggak merasa kasihan yang lu bully itu siapa? Coba andaikan lu yang merasakan ketika apa yang dia rasakan, apakah lu mau? Sekarang waktunya bercermin diri. Kenapa? Jadilah diri sendiri. Jangan suka membuli orang. Itu yang paling terpenting. Ya, maksudnya kalau misalkan ngebulinya itu bukan ya, kalau misalkan bulinya itu dalam hal konteks yang bener-bener kayak bisa dibilang tuh masih biasa, ya it's okay. Tapi ini sudah berlebihan gitu. Ketika sudah berlebihan, nah si pihak yang sudah lo bully ini bakal merasa terganggu, bro. Kasian. Harusnya lo sebagai orang, lo datangkan orang tersebut. Walaupun dia itu sudah mempunyai kekurangan dalam hidupnya, lu harus bersyukur, lu harus berterima kasih, karena lu ketika terlahir bukan karena hal yang gak wajar gitu. Fisik lu bener-bener kuat, bener-bener terjamin gitu. Beda ketika nanti
yang sudah lu ejek itu mungkin dari segi fisik dia lemah, dia diem, pendiam. Ketika sudah lu ejek dia, misalkan lu bully dia nggak salah apa-apa, otomatis kasihan dia. Lu nggak boleh kayak gitu, kasihanin gitu. Tugas lu itu harus menyemangati setiap orang. Untuk apa hidup kalau nggak buat berempati? Untuk apa coba? Kalau nggak berempati itu namanya bukan hidup. Kita itu sebagai manusia kan sudah dinyatakan manusia itu hidup bersosial, ya kan? Saling tolong menolong, membutuhkan satu dengan yang lainnya. Itu tugas kita sebagai manusia tuh begitu. Bukan artinya kita membuli orang gitu. Orang yang gak bersalah lu bully, ya kasihan lah. Lu gak mikir emang? Kasihan gitu. Coba andaikan lu yang dibully, coba. Banyak orang di luar sana yang terkena bully. Kasihan coba. Lu pernah mikir gak sih kalau misalkan ketika orang itu sudah lu bully, lu merasa bersalah gak sih di dalam diri lu? Lu gak merasa bersalah gitu. Tiba-tiba lu langsung kayak apa sih namanya? Ya lu gak merasa bersalah. Lu cuman oh ya udah gitu doang. Lu salah kalau kayak gitu. Sebagai manusia, ingat sebagai manusia, jangan mengejek. Walaupun fisik kita lebih bagus dari mereka, walaupun ya mungkin konteks dari pada bully itu nggak harus fisik juga ya, maksudnya kayak dari segi-segi lain gitu. Tapi lu harus apa sih ya nggak perlulah lu bully kayak gitu. Buat apa sih bully kayak gitu? Kasihan. Kalau orang yang lu bully itu orang miskin, misalkan orang yang lu bully orang miskin, apakah lu pantas membuli dia? Apakah lu pantas bilang ke dia, bilang hey miskin kayak gitu? Enggak lah. Lu mikirlah sedikit gitu. Buat apa sih? Lu dididik buat sekolah, buat nuntut ilmu, beri edukasi, beri motivasi, bukan dengan imitasi, bukan dengan bully. Salah lu kalau kayak gitu namanya. Gue ngomong kayak gini nih karena gue dulu jujur pernah dibully juga. Gue merasakan bully itu kayak gimana. Gue merasa gitu. Emang bully itu kayak sesuatu membuat diri gue tuh kayak semakin terkucilkan. Gue sedih. Kenapa gue bisa dibully gitu? Kenapa gue bisa dibully gitu? Harusnya lu berpikir, lu buktiin ke mereka. Orang yang lu bully, lu buktiin kenapa. Kedepannya lu bisa lebih dari dia, lu bisa sukses dari dia. Itu caranya membalas. Bukan karena lu membalas dengan kekejaman yang lain. Ketika lu udah dibully, lu frustasi, lu gangguan psikologi. Nanti habis itu udah lu tiba-tiba kayak perang-perangan tuh sama orang yang udah lu bully. Yang bully pun nanti juga marah, dia gangguan psikologi. Di rumah dia menyendiri terus, nggak tahu apa gitu alasannya. Nah justru itu
kita sebagai manusia yang saling berempati, janganlah sedikit membuat yang namanya bully gitu. Kita itu orang yang beredukasi, orang yang berpendidikan, orang yang mampulah tahu wawasan itu yang kayak gimana sih. Lu udah gede gitu, ngapain sih harus kayak ngebully orang gitu yang nggak punya salah gitu. Lalu harusnya sebagai pemuda calon Indonesia yang maju nih, lu harus beri motivasi buat dia. Lu datang kepada dia untuk menghadirkan cetakan-cetakan pemuda yang bakal meneruskan lu. Lu kasih dia motivasi, lu kasih dia edukasi, semangat. Itu baru yang namanya berempati, bukan membuli. Salah lu kalau udah membuli namanya. Salah bener, bener salah. Gue ngomong kayak gini bener, karena gue tahu semua orang pasti, ya tadi yang gue bilang, pasti merasakan yang namanya dibully. Lu udah tahu kan dibully itu rasanya gimana kan? Ya gitu. Udahlah sekarang intinya jangan ada bully-bulian. Kita udah gede gitu kan. Taulah insight wawasan kita itu kayak gimana sih? Kedepannya tuh kayak gimana sih? Apa iya kita harus membuli orang yang tidak bersalah? Apa iya kita harus membuli orang miskin yang sedang mencari makan dengan susah payah, dengan keikhlasan hati dia, terus kita tiba-tiba datang membuli dia? Enggak kan? Karena kita tahu kunci utama ada di pikiran kita. Ketika pikiran kita sudah berlari ke keburukan, ya otomatis kita bakal ke keburukan. Begitupun sebaliknya, ketika kita merasakan sebaik-baiknya pikiran, ya kita bakal mendapatkan hal yang baik gitu. Gue berharap pada kalian semua, khususnya nanti buat sepantaran ataupun adik kelas, janganlah membuli. Kita sebagai teman gitu, rangkul dia gitu. Walaupun dia fisik lebih kurang daripada kita, ya kita sebagai orang harus mengajak dia, harus merangkul dia. Yuk kita ajak main bareng gitu. Jangan membuli. Kasian. Gue tahu kok, emang pasti ada niatan juga orang yang mau membuli gitu kan. Ada orang pasti ada yang mau gitu. Tapi ya lu harus tahu gitu, bully itu sesuatu yang buruk gitu. Kasian gitu sama orang yang udah lu bully gitu. Lu emang gak merasa kasian apa? Gua aja kasian sumpah. Kasian banget. Gue pengen jadi orang yang bermanfaat bener deh. Meskipun orang yang udah bully gue mau nunjukin ke dia, oh gue bisa lebih hebat dari dia. Gue bisa gitu. Kita nunjukin dengan hal yang baik, jangan nunjukin dengan hal yang buruk. Dulu mungkin ketika kita sudah dibully kan, kita merasa dikucilkan. Nah mungkin keesokan harinya kita bisa lebih sukses dari dia. Jangan mengambil hal dari sisi buruknya, tapi dari sisi baiknya. Ya mungkin sih penyampaian gue segitu aja tentang bully gitu. Mungkin kalian semua bisa paham lah gitu. Bully itu sebetulnya sesuatu hal yang buruk gitu buat dampak orang yang terkena bully gitu. Kita harus ya bekerja sama gitu, tidak melakukan hal-hal yang seperti itu gitu. Sebagai remaja, sebagai pemuda, tunjukkanlah hal-hal yang baik, tunjukkanlah hal-hal yang positif yang membangun karakteristik dan kriteria
remaja dan pemuda bangkit, semangat. Mungkin yang bisa gue sampaikan segitu doang. Ketika lu udah merasakan apa yang udah lu kasih, otomatis orang tersebut akan menangkapnya seperti buruknya yang udah dirasainya. Kasian kan? Sekarang waktunya kita berubah diri menjadi lebih baik, oke? Ya mungkin itu saja yang bisa gue sampaikan. Kalau gue punya salah kata ataupun gue sendiri punya salah kepada kalian semua, gue meminta maaf yang sebesar-besarnya. Karena gue juga di sini masih banyak belajar, kita sama-sama belajar. Kita tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Ya mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.